Wah, Prancis negara pertama yang memastikan lolos ke babak berikutnya, ya. Jadi mau ngomongin Persib, ada ngomongin Prancis dan Piala Dunia. Sudah ada bersama saya. Iya, kayak bajunya Prancis, tingali, France, ya. Tapi kita nggak janjian ya. Nggak janjian. Nggak janjian. Ini pengamat sepak bola sekaligus, ini loba julukannya, aktivis, terus juga pengamat sosial ya. Ini Kang Saiful. Tapi nama lengkapnya adalah Oki Saiful Harahap ya. Dari namanya aja Harahap, udah tahu dong pendukung mana? Persib atau PSMS, Kang? PSMS saja. PSMS ya. PSMS. Konsisten. Tapi ini Kang, kita jangan langsung ngomongin sepak bolanya, kita ngomongin Prancis dulu nih. Prancis negara imigran ya. Dan tahu nggak, banyak sekali orang yang kewarganegaraan Prancis karena mereka negara imigran ya, ada Afrika, ada Asia, macam-macam. Karena nggak terakomodir di tim nasionalnya, mereka memilih membela tanah leluhurnya. Makanya banyak sekali orang dengan paspor Prancis, tapi di Piala Dunia ini nggak memperkuat timnas Prancis. Ya. Itu gimana Kang? Tentang Prancis dulu nih, fenomena apa tuh? Ya itu sebuah sikap ya. Namanya sikap itu kita agak sulit mengomentari gitu. Tapi bahwasanya para pemain itu bersikap, menurut saya ya harus kita hormati aja. Ini nama hayang main. Karena mereka kalau misalkan bisa main buat timnas Prancis ya main. Berarti persaingan di tim ini juga serius kan? Ya udah pasti dong. Apalagi ini eventnya kan Piala Dunia kan. Pasti. Oke, gini, kita bicara di tahun 90-an deh. Ya. Enggak, tapi tetap lebih tua Kang Oki ya. Nah, kita bicara tahun 90-an, di mana orang-orang bicara kalau ngomongin sepak bola Eropa, itu Itali sama Jerman lah ya. Inggris kita kesampingkan, Itali sama Jerman. Ini Prancis naik di 98. Tapi setelah itu mereka juara Piala Eropa gitu Kang ya. Itu diikuti fenomena ini dengan Spanyol. Spanyol mana ada yang ngomongin tahun 90-an ya. Tapi mereka juara Piala Eropa juga dan juara dunia tahun 2010 kan ya. Nah, pertanyaan saya adalah, ini Prancis kemarin memastikan lolos pertama nih ke fase berikutnya, itu tanda-tanda mereka mau jaya lagi apa ini biasa aja? Kalau Piala Dunia itu kalau menurut saya tidak ada tanda-tandanya. Dalam arti tim itu perlu kalah, perlu draw, perlu bermain buruk. Saya melihat sejarah Piala Dunia tahun 82, Italia juara Piala Dunia tahun 82, itu terseok-seok untuk lolos ikut Piala Dunia dan mereka baru dapat skandal gitu kan di liganya. Kemudian mereka juara Piala Dunia tahun 82 di bawah komando Dinozov. Dinozov itu kapten tim dan kiper. Tahun 2006 juga Kang, itu skandal suap di Liga Italia, tapi mereka juara aja. Betul. Kemudian kemarin Argentina kalah sama Arab Saudi. Heboh ya. Apakah itu pertanda? Menurut saya enggak, itu biasa-biasa saja. Dalam arti Argentina dia tidak pernah kalah dalam 36 pertandingan. Dia butuh kekalahan untuk mengevaluasi dan menyadarkan diri mereka gitu loh. Akhirnya kemarin menang lawan Meksiko. Kalau saya sih jagokan Argentina untuk juara. Kenapa saya pakai kaos Prancis? Karena lebih bagus aja. Karena keren aja. Sama kayak saya. Saya tuh nggak menjagokan Prancis ya, tapi untuk desain yang ini oke juga nih. Dan ada diskon kemarin. Iya. Karena ini jersey lama ya. Oke, Kang Oki, lagi-lagi saya bicara tadi tentang kemenangan Arab Saudi ya, ngalahin Argentina. Lalu kemarin ada fenomena Jepang ngalahin Jerman. Lalu Iran ngalahin Wales ya. Ada yang ngomong ini kebangkitan Asia. Sebenarnya ada gitu kebangkitan Asia atau kebetulan aja apa gimana? Ya menurut saya itu jangan dikaitkan dengan Asianya, tapi kaitkan bahwa bola itu bulat dan unpredictable. Bukan bundar ya, salah. Kalau bola itu bundar salah, bulat yang betul ya. Iya. Unpredictable. Nah, karena unpredictable-nya itulah maka dunia sepak bola itu menjadi suatu yang sangat menarik. Jadi meskipun saya dukung Argentina untuk juara, tapi Arab kemarin mengalahkan Argentina, ya saya biasa-biasa saja, tidak kecewa. Kenapa? Karena bagi saya itulah indahnya sepak bola, gitu. Jerman kalah. Saya memang nggak suka sama timnas Jerman sejak mereka Jerman Barat, gitu ya. Saya suka double, satu karena nggak suka dengan Jerman, yang kedua juga karena mereka tim besar kemudian kalah, gitu. Jadi itu indahnya sepak bola. Bukan persoalan kebangkitan Asia dan seterusnya. Karena kalau kebangkitan Asia juga terlalu dini loh. Menurut saya terlalu dini, dan menurut saya negara-negara Asia untuk Piala Dunia sekarang belum bisa berbicara banyak. Entah Piala Dunia berikutnya.
kalau dia menjadi industri yang menjadi raksasa industri sepak bola akan bisa, tinggal menunggu waktunya saja. Tapi tidak untuk Piala Dunia sekarang. Iya, industri ya. Berarti ini sebetulnya ngomongin kompetisi domestik ya. Karena Ya. memang ada teori bahwa kalau ingin membentuk timnas yang baik itu ada 2 pondasi, yaitu pembinaan dan kompetisi yang bagus. Tapi semuanya ini bisa diruntuhkan oleh Irak loh. Waktu juara Asia 2007 mereka liga nggak punya, habis dibombardir sama Amerika, mereka juara Asia. Nah itu mungkin kasuistis ya. Tapi kenyataannya teori tentang timnas yang baik itu embrionya adalah kompetisi yang bagus sama pembinaan itu tetap relevan ya. Sangat-sangat relevan. Dan bagusnya ini ya. Kenapa saya tidak berharap Jerman sama Brazil untuk juara? Karena mereka sudah banyak juara Piala Dunia. Terlalu sering ya? Terlalu sering. Sepak bola itu indah jika kekuatan merata. Jadi saya senang ketika Prancis juara tahun 98. Itu mereka juara Piala Dunia pertama kalinya tahun 98. Spanyol. Kemudian 2010. Spanyol juara Piala Dunia. Saya juga senang. Jadi Spanyol dulu selalu dikenal dengan spesialis kuda hitam. Gitu. Mereka tidak pernah difavoritkan juara, tapi selalu disebut kuda hitam. Tapi sekarang udah bukan kuda hitam lagi. Selalu menjadi salah satu calon favorit juara. Kuda poni sekarang. Iya. Nah, saya berharap sebenarnya Argentina baru 2 kali. Ini kesempatan yang baik, apalagi Messi masih ada. Kemudian Inggris itu agak miris. Itu baru 1 kali, itu pun ketika mereka jadi tuan rumah tahun 66. Liga terbaik. Padahal liga terbaik. Pembinaan jalan. Ya gitulah ya. Ya begitulah kira-kira. Kalau ngomongin juara baru, tapi dia layak juara dari dulu ya Belanda dong. Belanda ya. Belanda. Jadi intinya kami nggak mendukung Prancis. Bahkan kalau bisa Prancis jangan juara lah tahun inilah karena udah pernah ya. Udah pernah. Ini saatnya mungkin Belanda ya. Karena ada prediksi dari teman saya, Coach Justinus Laksana. Saya menyebutnya siapa? Kang Koci ya. Kang Koci itu dia final ideal katanya Argentina sama Belanda gitu. Kira-kira ada kemungkinan itu nggak? Kalau kita lihat fase grup ya, main diagram tabel, bisa ada kemungkinan tuh ketemu mereka di final, Belanda, Argentina. Ya menurut saya menarik aja dan saya dukung karena Argentina versus Belanda kan. Tahun 78 terulang dong final. Iya. Junta militer mengalahkan Belanda itu. Iya. Dan Belanda itu sebenarnya salah satu kesempatan emasnya tahun 88 Piala Eropa mereka juara. Oh, trio Belanda ya, Van Basten, Ruud Gullit sama Frank Rijkaard. Betul. Kemudian Piala Dunia 90 mereka salah satu calon favorit juara banget, tapi kemudian karena sepak bola itu indah, maka terjadilah kejutan, mereka tidak bisa berbicara banyak pada Piala Dunia 90. Jadi Belanda itu juga tim yang selalu nyaris tapi tidak pernah juara. Even sebenarnya tahun 70-an di bawah Johan Cruyff mereka sangat pantas untuk jadi juara, bukan Jerman Barat. Tapi jangan lupa nih, tadi ngomongin Jerman ya. Jerman ini kan spesialis turnamen. Beberapa kali mereka itu dalam kondisi nggak ideal loh. Skuadnya udah terlalu tua, tapi juga kompetisi juga klub-klubnya Munchen, Dortmund itu juga nggak dalam performa terbaik. Tapi yang namanya spesialis turnamen, mereka selalu dapat trofi tuh. Makanya waktu di Piala Eropa 96 Inggris, mereka kan diragukan tapi bisa juara. Ya, itulah spesialis turnamen Jerman ya. Mental ya. Itu sebabnya dalam dunia olahraga dikenal namanya mental juara. Jadi Jerman itu memiliki mental yang kuat dan mereka punya mental juara. Makanya dari zaman dulu sampai sekarang Piala Eropa dan Piala Dunia mereka sering dapat ya. Selalu calon favorit juara. Nah, ngomong-ngomong soal mental, itu pula kalau kita mau belajar lebih dalam lagi ya. Pelatih Arab Saudi ketika turun minum itu nge-briefing anak didiknya yang viral ya, bahwa kalian kalau mau foto-foto sama Messi ya udah gitu kan. Kalau cuma sekedar itu katanya. Tapi ini Piala Dunia loh, dia bilang. Ini Piala Dunia, ini kesempatan bagi kita. Gitu kan. Kemudian mereka bangkit di babak kedua dan kemudian mengalahkan Argentina. Iya, mental. Karena kalau Arab mainnya gitu-gitu aja, tekniknya gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan mental juaranya dapat, betul. Mereka dan Piala Dunia menurut saya bukan lagi saatnya pelatih dan tim itu berbicara teknis. Udah cukup latihan. Udah lah, teknis itu sudah. Tapi ini berbicara tentang mental dan strategi. Strategi dan mental. 2 itu kata kuncinya. Oke, itu dia. Ini Kang Saiful, saya sebutnya sebenarnya Bang Oki, cuma saya pingin agak beda aja Kang Saiful ya. Jadi Kang Saiful ini nanti kita akan ajak ngobrol lagi kalau kita udah ketemu di fase-fase menjelang final ya. Oke, atur nuhun. Oke, atur nuhun.